Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalau teman-teman menemukan model soal kayak gini, ada trik cepatnya loh teman-teman. Dalam hitungan detik langsung ketemu jawabannya ya. Jika perbandingan antara R1 dan R2 adalah 3:2, maka perbandingan banyaknya putaran antara R1 dan R2 adalah, ya jawabannya adalah yang A. Tinggal kita balik aja ya, 3:2 menjadi 2:3. Gampang kan? Nah kok bisa? Oke, nanti kita berikan alasannya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi soal asli yang kemarin keluar di tahun 2024. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau ikutan tryout online gratis, silakan teman-teman buat akun di sini ya, utbk.edufit.id, gratis teman-teman. Silakan teman-teman bisa uji nyali dengan teman-teman yang lain, udah ribuan yang ikutan. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya. Kita kemarin sudah bahas sampai nomor 15. Sekarang kita lanjut soal nomor 16 sampai dengan nomor 20. Oke, untuk soal nomor 16 ini kemarin udah kita bahas ya. Di playlist part yang pertama ini udah kita bahas dan jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kemudian yang nomor 17 juga udah kita bahas di part yang kedua, yaitu jawabannya adalah benar salah-salah ya. Jawabannya adalah yang C lagi. Pembahasannya di part yang kedua. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 18 ya. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, teman-teman, kalau ada soal kayak gini ya, menghitung berapa banyaknya pernyataan yang benar. Ini sama halnya 4 soal, teman-teman. Kan kita harus mencari semuanya kan, mana yang benar. Nah, saran Bang Edu, kalau teman-teman ketemu model soal kayak gini, biar efisien waktu, teman-teman kerjakan di akhir aja deh ya. Karena akan menghabiskan banyak waktu. Kecuali kalau teman-teman udah mahir ya, udah lancar, nah nggak masalah. Tapi untuk soal ini memang kategorinya sedang ya, tidak sulit-sulit amat. Yang penting teman-teman tahu dasarnya ya. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini ada data, ini udah urut dari kecil sampai besar ya. Kemudian di sini yang mau kita cari adalah yang pertama rata-rata, kemudian median, modus, apalagi rata-rata, modus, median, ada jangkauan. Jadi kita mencari keempat-empatnya loh teman-teman. Satu soal sama halnya dengan 4 soal dong, ya kan? Oke, yang pertama kita cari rata-rata ya. Rata-rata simbolnya adalah X bar sama dengan semua data kita jumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2, 6, 9, 13, 18, 28, 40, 54 ya. Berarti semuanya kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 54. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dibagi dengan 9. Nah, pas nih teman-teman. Nggak pakai koma-koma ya. 54 bagi 9 adalah 6. Oke, rata-ratanya adalah 6. Sekarang kita cari median. Median itu apa? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari kecil ke besar. Ini kan udah urut ya. Tinggal kita cari tengah-tengahnya. Mana tengah-tengahnya? Oke, kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti tengah-tengahnya ini dong. Oke, kalau gitu mediannya adalah 4. Nah, sekarang kita cari modus. Nah, modus ini paling gampang ya, mudah diingat. Modus artinya adalah S, sering muncul. Yang paling sering muncul di sini adalah angka 2. Angka 2-nya sampai 3 kali. Ya, jadi modusnya adalah 2. Wah, gampang nih. Nah, sekarang kita cari jangkauan nih. Jangkauan itu apa? Jangkauan adalah nilai terbesarnya, yaitu 14 dikurangi nilai terkecil, itu jangkauan. Berarti 14 dikurangi 2, berarti nilai jangkauannya sama dengan 12. Nah, udah ketemu semua nih, ya kan? Sekarang kita tinggal cek pernyataan-pernyataannya. Rata-rata, median, dan modus kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Oke, kita cek dari angka pertama adalah 2 ya. 2, kemudian di sini ada 4, kemudian di sini ada 6. Nah, ini merupakan barisan aritmatika karena selisihnya tetap ya. Selalu bertambah 2 gitu kan. Jadi selisihnya tetap atau bedanya adalah 2. Jadi masuk ya. Oke, yang pertama masuk. Yang kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Nah, apakah benar nih? Rata-ratanya kan 6. Apakah 6 itu bilangan prima? Enggak kan? Berarti salah dong. Oke. Yang nomor 3, modus kumpulan data kurang dari medianya. Modus, apa itu tadi modus? Modusnya kan 2 ya. Modusnya 2. Kemudian katanya kurang dari, berarti kurang dari. Median, mediannya tadi berapa? 4 kan? Nah, benar ya.
2 itu kurang dari 4. Oke, benar. Kemudian yang nomor 4. Median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Mediannya itu kan tadi 4 ya kan. Kemudian kurang dari jangkauan. Jangkauannya kan 12. Kurang dari jangkauan. Benar dong. Oke. Kalau gitu yang benar itu ada 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Ternyata seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 19 yang tadi udah kita jawab ya. Sebenarnya kenapa sih kok bisa seperti itu? Caranya gini teman-teman. Di sini kan yang ditanyakan banyaknya putaran ya. Oke, putaran kita singkat dengan P. Kemudian di sini yang diketahui adalah R. R itu adalah jari-jari ya kan. Berarti R ini adalah jari-jari. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jari-jari yang pertama itu lebih besar daripada yang kedua dengan perbandingannya adalah 3:2. Oke, untuk putaran yang pertama kita singkat dengan P1 ya, putaran yang pertama. Kemudian jari-jarinya di sini kan 3 ya. Jari-jarinya adalah 3. Kemudian untuk putaran yang kedua, banyak putaran yang kedua itu jari-jarinya 2. Nah, masalahnya gini teman-teman, semakin roda itu jari-jarinya kecil, maka putarannya akan semakin banyak. Ketika jari-jarinya kecil kan berarti putarannya semakin banyak. Ya enggak? Beda dengan jari-jari yang besar. Jari-jari yang besar kan berarti putarannya semakin jarang-jarang kan. Nah di situ teman-teman bedanya. Semakin jari-jarinya kecil ya kan. Atau semakin jari-jarinya ini berkurang. Kalau jari-jarinya semakin kecil maka banyak putarannya itu semakin banyak atau bertambah. Gitu kan. Semakin rodanya kecil maka putarannya akan semakin banyak. Nah inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kita gunakan konsep perbandingan balik nilai teman-teman. Terus caranya gimana? Tinggal kita buat perbandingan kayak gini aja. P1 banding P2 sama dengan, karena berbalik nilai itu tidak 3/2, tapi kita balik menjadi 2/3. Sehingga perbandingan banyaknya putaran yang pertama banding putaran yang kedua itu adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah yang A tadi teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 20. Gambar di bawah adalah peta suatu daerah yang memuat kota A, B, C, D, E, dan F. Jarak kota C dan kota F adalah 120 km. Jalan melingkar yang menghubungkan kota A dan kota B serta kota A dan kota D berbentuk setengah lingkaran dan merupakan jalan tol. Gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah jarak kota D dan kota C adalah titik-titik kilometer. Kalau ditanyakan jarak ya teman-teman, triknya gimana? Jarak itu beda dengan rute ya. Kalau kita mencari jarak rute ya berarti dari C ke F kemudian ke D. Tapi kalau ditanyakan jarak berarti kita buat garis yang menghubungkan dua kota ini D dan C ini dengan garis yang paling terdekat atau garisnya lurus. Sehingga kalau kita buatkan garis jarak terdekatnya dari D ke C itu ini teman-teman. Nah ini adalah jarak terdekatnya. Ini yang ditanyakan seperti ini teman-teman. Nah kalau kita perhatikan di sini kan ada segitiga ya, kita buat aja segitiga siku-siku. Kita buat garis bantu seperti ini. Nah, di sini diketahui jarak kota C ke kota F. C ke F ini jaraknya 120. Padahal kan di sini ada 3 kotak ya. Berarti artinya ini bagi 3. Jadi 120 bagi 3 itu masing-masing dapat 40. Yang ini 40, 40, 40 gitu kan. Jadi setiap kotaknya panjangnya adalah 40. Berarti yang ke atas ini misalkan ini kita kasih huruf apa? K misalkan ya, titik K. Dari K ke D itu berarti 40 tambah 40 berarti panjangnya 80 km. Nah, sekarang kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, masih ingat kan rumus Pythagoras? CD sama dengan akar ya. Karena CD itu adalah sisi yang terpanjang, maka yang terpanjang itu adalah jumlah dari dua sisi siku-sikunya dan masing-masing dikuadratkan. Jadi samahannya dengan 80 kuadrat, kemudian ditambah dengan 40 kuadrat. Ya, teman-teman masih ingat kan? Oke, kita hitung ya. 80 kuadrat itu berarti sama dengan 6.400 ya kan, ditambah dengan 40 kuadrat itu berarti 1.600. Kita jumlahkan ya, nilainya sama dengan 64 tambah 16 itu 80 berarti 8.000. Nah 8.000 itu bukan akar istimewa, di pilihan ganda juga nggak ada kan. Nah triknya ketika teman-teman menemukan angka yang tidak bisa diakar ini, yang tidak istimewa akarnya,
Maka teman-teman tinggal lihat di pilihan ganda. Di sini ada akar 2 sama akar 5. Coba kalau 8.000 kita bagi 2 itu kan 4.000. Akar 4.000 juga nggak ada, berarti jawaban A, B ini udah jelas salah ya. Tinggal ini udah pasti. Jadi 8.000 itu berapa kali 5? Atau 8.000 dibagi 5 dapat berapa? Ya, 80 bagi 5 dapat 16. Berarti sama hanya dengan 1.600 kemudian dikali 5. 1.600 kali 5 itu 8.000. Nah, 1.600 ini kan akarnya ada. Akar 1.600 itu adalah 40, ya kan? Yang ini nilainya 40. Kemudian yang belakang masih ada akar 5, ya kan? Nah, kalau gitu jawabannya jelas ya, adalah yang D. Oke teman-teman, soal yang kita bahas ini Bang Edu ambil dari buku. Yang buku ini sangat recommended buat teman-teman karena di sini ada 2 buku sekaligus. Yang pertama ada buku yang isinya adalah materi, contoh soal, latihan, prediksi, dan pembahasannya lengkap. Kemudian buku yang kedua itu adalah kumpulan soal-soal asli dari tahun 2019 sampai tahun 2024 beserta soal simulasi resmi online dari pemerintah. Dan sudah ada pembahasannya semuanya. Silakan teman-teman bisa cek, linknya ada di bagian deskripsi video ini ya. Oke, Bang Edu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.